Jadi rahasia untuk tanaman cabai bebas dari hama salah satunya adalah penyemprotan sebelum pemasangan plastik mulsa. Selamat datang di channel Petani Milenial, channel yang selalu memberikan informasi seputar dunia pertanian. Dari tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menanam cabai, ada tahapan yang paling penting yaitu di awal masa sebelum penanaman cabai. Proses ini akan sangat mempengaruhi pertumbuhan cabai untuk kedepannya, yakni adalah untuk pemupukan di tanah ataupun pemupukan dasar pada tanaman cabai yang dilakukan sebelum mulai penanaman cabai. Dan untuk pupuk yang digunakan biasanya adalah saya menggunakan pupuk kandang. Ini adalah pupuk dari kotoran ayam, yang cara pengaplikasiannya adalah di bagian atas tanah, kemudian ditutup tanah kembali, baru dipasangin plastik mulsa seperti ini. Ataupun juga pengaplikasiannya bisa dicampur di tanah, baru nanti dijadikan bedengan. Penyemprotan sebelum pemasangan plastik mulsa menjadi hal yang sangat penting untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman cabai. Penyemprotan ini menggunakan insektisida dan juga menggunakan asam humat yang berfungsi untuk memperbaiki sifat kimia dan juga sifat biologi dari tanah. Kemudian juga dicampur dengan insektisida yang berfungsi untuk mengendalikan hama pada tanah dan juga dapat digunakan untuk membasmi semut dan juga rayap yang ada di tanah sehingga tidak mengganggu pertumbuhan tanaman cabai. Untuk pengaplikasian insektisida dan juga asam humat ini cukup dilakukan penyemprotan sekali di atas bedengan sebelum dipasang plastik mulsa. Untuk takaran yang saya gunakan ini 1 ember, dikasih power soil sebanyak 3 sendok dan juga setengah tutup dari regen cair. Insektisidnya saya menggunakan yang merek regen cair. Pastikan semua ini tercampur dengan rata, baru bisa dilakukan penyemprotan menggunakan tank. Ini akan lebih menghemat daripada kita melakukan pengkocoran di setiap lubang tanam cabai. Jadi ini merupakan salah satu kunci di mana tanaman cabai itu bisa tumbuh dengan bagus, dengan maksimal, dan juga minim oleh hama atau serangan-serangan penyakit lainnya. Karena kondisi tanah sudah dikasih nutrisi sebelum penanaman cabai sehingga nanti untuk hasilnya juga akan lebih maksimal. Setelah dilakukan penyemprotan barulah dipasang plastik mulsa. Untuk pemasangan plastik mulsa ini dilakukan dengan 2 orang. Kalau dilakukan sendiri ini akan mengalami kesusahan karena dia akan ditarik dari bagian pojok ke pojok. Kemudian supaya plastik tidak terbang ketika terkena ataupun ada angin, di bagian sisi dan juga pojok kanan kiri itu dikasih kunci seperti ini, dan biasanya ini terbuat dari bambu. Atau kalau di sini biasanya dikenal dengan istilah ataupun nama sujen. Ini harus di setiap bagian sisi kanan dan juga sisi kiri maupun di sepanjang bedengan itu bisa dikasih pengunci seperti ini. Dan juga jaraknya itu terserah ya, yang penting tidak terlalu dekat ataupun terlalu jauh. Di sini memang sengaja dikasih 2 lubang, yang satu lubang besar dan juga lubang kecil. Untuk yang lubang besar ini untuk ditanami cabai, kemudian lubang kecil ini biasa digunakan untuk melakukan pemupukan. Ini adalah bambu yang digunakan untuk mengunci di bagian sisi-sisi pada pemasangan plastik mulsa. Diusahakan untuk menggunakan bambu yang muda, supaya lebih gampang dalam pemotongan dan juga bisa lebih lentur ketika digunakan untuk mengunci ataupun digunakan untuk pemasangan mulsa. Khusus untuk bagian yang pojok dan juga sisi pojok itu biasanya dilakukan 1 ataupun 2 kali pemutaran seperti ini pada plastik supaya dia akan lebih kuat menempel pada mulsa dan juga bagian tanah. Dan ini terlihat dari sisi pojok pemasangannya seperti ini, cukup 1 aja di bagian tengah dan juga 1 di bagian sisi kanan dan juga kiri. Setelah selesai pemasangan biasanya menunggu 1-2 hari, ketika sudah turun hujan baru ditanami tanaman cabai.